Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan membahas mengenai craniovertebral joints, bagian dari BMS 3 anatomi. Kenapa kalian calon dokter gigi harus mempelajari craniovertebral joints? Lihat pada gambar ya, kalian akan merawat pasien dan kadang-kadang perawatan itu bisa memakan waktu yang cukup lama, tidak hanya 5 menit, bisa sampai 1 jam atau bahkan 2 jam tergantung jenis perawatannya. Lihat bahwa pasien itu akan membuka mulutnya. Untuk posisi-posisi perawatan tertentu, pasien harus bisa melihat ke kanan, ke kiri, ya, menengadahkan kepalanya bahkan ya. Jadi akan terjadi pergerakan kepala dan leher, ya. Nanti bisa jadi kalian akan menemui pasien-pasien yang kesulitan menggerakkan lehernya, ya, sehingga akan mengganggu proses perawatan gigi yang akan kalian lakukan di tempat praktek. Untuk itu, mari kita persiapkan ilmu basic science-nya, anatomi mengenai craniovertebral joints. Oke, kita lihat pergerakan kepala itu ada yang flexion, ada lateral rotation, ada juga extension. Ketiga gerakan ini rutin dilakukan baik oleh dokter gigi maupun pada pasiennya itu sendiri. Ya, kita lihat dulu bahan mengenai osteologi yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Ya, kita lihat mengenai vertebral column. Vertebral column itu terdiri dari 7 cervical vertebrae, ya, bentuknya seperti ini kurang lebih. Ada 12 thoracic vertebrae, bentuknya seperti ini. 5 lumbar vertebrae, ya, dan ada sacrum dan coccyx. Fungsi dari vertebral column itu untuk mensupport berat badan, ya, dari bagian kepala dan batang tubuh sehingga manusia itu bisa berdiri dengan tegak karena adanya vertebral column, ya. Kemudian lihat bahwa vertebral tulang-tulang vertebrae ini memiliki foramen yang cukup besar di bagian ini, ya. Lihat, itu akan diisi oleh spinal cord dan nanti dari susunan vertebral column ini akan keluar spinal nerves, ya. Kemudian pada tulang-tulang ini juga tempat menempelnya otot-otot dan terbentuk joint, ya, sehingga manusia bisa bergerak, ya. Oke. Kita akan fokus di cervical vertebrae untuk pergerakan kepala dan leher, ya. Lihat ada 7, ya, ada 7. Kemudian ciri khasnya dari cervical vertebrae ada foramina transversaria atau transverse foramen. Lihat yang di samping ini adalah transverse foramen, ya. Tempat keluarnya vertebral arteries, tempat melaluinya vertebral arteries dan veins, ya. Kemudian spinous prosesnya, lihat semuanya bifid kecuali nomor 7 dan nomor 1. Kalau nomor 1 memang tidak ada spinous process, tapi nomor 7 ada spinous process tapi tidak bifid. Oke. Namanya untuk C1 disebut juga atlas, C2 disebut juga aksis. Ya, yang C7 nama lainnya adalah vertebrae prominens. Kalau dilihat dari gambar ini, atlas, aksis, dan vertebrae prominens dia berbeda dengan yang lainnya. Sedangkan yang nomor 3, 4, 5, 6 dia bentuknya kurang lebih serupa atau tipikal. Typical cervical vertebrae. Tadi kan cervical vertebrae ada 7, ya. Bentuknya kecil-kecil kalau dibandingkan dengan thoracic dan lumbar, ya. Dan ada foramennya di tengah yang akan membentuk vertebral kanal. Typical
cervical vertebrae yaitu C3 dan C6 ya. Jadi yang bentuknya tipikal atau mirip-mirip ya, mempunyai feature-nya seperti ini. Kalau dilihat dari superior ada foramen transversal, ada vertebral body, ada vertebral canal, spinous process-nya yang bifid ya. Kemudian ada transverse process-nya juga. Ini kalau dilihat dari anterior ya. Lihat vertebral body-nya pendek dari ketinggiannya ya, cukup pendek ya. Dilihat dari atas bentuknya square. Oke. Dan superior surface-nya itu cekung. Oke. Kemudian transverse process yang ini ya. Lihat bentuknya seperti trough shape. Maksudnya bahasa Indonesia itu seperti talang air. Ya, seperti talang air tapi ada foramennya ya. Spinous process-nya pendek dan dia bifid ya, dan foramen vertebral foramennya dia bentuknya triangular ya, segitiga. Kita lanjut ke C1. C1 ini bersama dengan C2 dan C7 dia bentuknya unik, tidak tipikal. Ya, yang tipikal tadi C3 dan sampai C6. Lihat sekarang atlas ya. Atlas ini seperti ini ya. Kita lihat ada satu anterior tubercle ya, dan tidak punya body ya, tidak ada bodinya. Ini yang tipikal ini seperti ini, ada bodinya ya, bifid spinous process. Tapi yang ini ya, yang ini atlas bentuknya seperti cincin, tidak ada bodinya, tidak ada spinous process ya, tapi dia punya lateral mass sepasang. Ini ada faset atau permukaan untuk berartikulasi dengan occipital condyle, bagian dari tulang occipital ya. Ada transverse process ya, dan ada foramen transversarium. Nanti di sini ada cekungan untuk alar ligaments atau transverse ligamen dari atlas. Nanti di sini ada permukaan juga untuk dens itu berartikulasi. Apa itu dens? Ketika C2 dan C1 ditumpuk ya. Nanti kita mempelajari bentuknya dens ya. Di sini akan berartikulasi dengan C1 sehingga kepala ini bisa berotasi ya, karena ada artikulasi ini. Dens dengan C1. Kita lihat aksis atau C2 ya. Dia nggak punya body tapi dia punya dens. Ini dens, ada tonjolan ya. Ini tadi yang akan berartikulasi dengan C1 ya. Kemudian lihat di sini kalau kita lihat dari postero superior, tapi ini dipotong ya. Ada ligamen-ligamen ya. Ligamen-ligamen inilah yang memungkinkan kita manusia bisa menggerakkan kepala ya, berotasi, fleksi ya. Kemudian lihat ada posterior longitudinal ligamen ya, kemudian ada alar ligamen ya. Lihat di sini. Selanjutnya ke intervertebral disc. Apa sih itu intervertebral disc? Adanya diskus di antara ruas-ruas tulang vertebrae yang biru ini. Kalau kita copot atasnya, kita lihat dari atas bentuknya seperti ini. Dengan adanya intervertebral disc, dia akan menambah 25% tinggi dari vertebral column. Oke. Intervertebral disc ini merupakan fibrocartilage. Ya. Dia ada di semua vertebrae, di semua ruas vertebrae kecuali di antara C1 dan C2 karena tadi kalian sudah lihat ya, artikulasi C1 dan C2 tidak ada intervertebral disc-nya.
juga tidak ada pada sakrum atau koksik. Ya. Bagian luarnya disebut annulus fibrosus. Ya. Bagian dalamnya nucleus pulposus. Ini bagian dalamnya lunak. Pada orang yang berusia muda terdiri dari 90% air. Kemudian lihat di sini intervertebral foramen, ya. Disinilah tempat berlalunya spinal cord, sehingga fungsi dari vertebral kolum ini memproteksi spinal nerve. Kebayang kalau tidak ada tulangnya, ketika ada benturan langsung kena spinal cord dan itu fatal. Lihat juga ada zygapophyseal joint. Ya, dia miring dari anterior ke posterior, dia miring. Ya. Nah, dan ini pada cervical vertebrae ya. Dan join-join ini, permukaan join ini bisa terganggu oleh artritis. Nah, kita lihat lagi di sini. Tadi sudah mempelajari intervertebral disc, ya. Tadi kan annulus fibrosis yang outer ring, dia itu paling tipis di bagian posterolateral, sehingga memungkinkan terjadinya nukleus pulposus ini meluncur keluar dari tempatnya, lihat, dan menekan anterior roots dulu. Ini yang pertama anterior roots nih. Ini kan spinal cord, kalau kita potong melintang nih akan seperti ini. Ini yang bagian anterior roots ya, dia motor fungsinya, untuk motorik. Fungsinya efferent, menghantarkan respon dari otak ke otot. Ya. Sedangkan yang posterior ini yang di belakang, ya, dia posterior ini fungsinya untuk sensory. Ya. Ketika ada sentuhan, ada nyeri, nah dia akan dari otot itu naik ke atas, ya, dari perifer itu naik ke atas melalui posterior root ini ke spinal cord untuk mencapai otak. Nah, ketika terjadi nukleus pulposus ini slip, ya, atau bisa disebut istilahnya herniated disc, akan menekan pertama anterior root. Gejalanya apa? Ada weakness, otot-otot tidak bisa berfungsi dengan baik, lemah. Nah, ketika tonjolannya sudah semakin masif, ya, dia akan menekan juga posterior root. Nanti simptom lain yang akan muncul adalah numbness or pain, ya, karena telah menekan spinal nerve. Nah, yang paling sering terjadi gangguan spinal nerves di area cervical adalah di antara C6 dan C7. Ya. C6 dan C7 akan di area itu akan keluar spinal nerve yang menginervasi upper limb. Ya, ketika ada gangguan herniated disc di C6 dan C7, bisa jadi simptom yang terjadi adalah kelemahan dari lengan atas atau tangan, ya, atau bisa jadi nyeri dan numbness, ya, baal. Oke. Sehingga bisa jadi kalian menghadapi pasien seperti ini. Pasien mengeluhkan ada rasa nyeri, ya, pada lengan mereka, ya. Ketika kalian melakukan perawatan dental, ya, kemudian pasien itu menggerakkan kepalanya ke kanan ke kiri, ya, fleksi, extension, ya, itu bisa jadi menjadi ciri, ya, bahwa terjadi slip disc, ya, yang ringan di area C6 dan C7. Ya, mudah-mudahan pasien seperti ini tidak akan muncul ke tempat kalian, ya. Apabila terjadi harus segera dirujuk. Oke, kita lanjut ke ligamen. Ya. Jadi tadi sudah belajar ruas tulang cervical vertebrae-nya. Sudah belajar intervertebral disc. Kemudian ada juga ligamen.
ya, yang mengikat ruas-ruas tulang ini, ya. Kita lihat bahwa ligamen-ligamen ini berfungsi untuk menstabilisasi join dan disk selama pergerakan. Tanpa ligamen, ketika sedang bergerak, maka disk ini akan keluar dari tempatnya. Ada ligamen apa saja? Kita lihat ada posterior longitudinal ligament. Ini ada di dalam vertebral canal. Ya. Kemudian ada anterior longitudinal ligament, tentu saja bagian anterior. Kemudian ada ligamenta flava yang mengikat, ya, menempelkan ruas dari spinous process, ya, ligamenta flava. Kemudian ada juga interspinous ligament, ya, interspinous ligament juga ada. Ada yang supraspinous ligament juga ada. Jadi baca lagi, ini ada berbagai jenis ligamen. Kapsul dan ligamen ini bisa jadi lemah oleh rheumatoid arthritis. Jadi pasien yang datang kepada kalian cerita bahwa mereka punya rheumatoid arthritis, maka akan terjadi keterbatasan pada pergerakan leher dan kepala. Oleh karena itu, perawatan gigi sebaiknya dibatasi durasi waktunya. Oke. Sekarang kita berpindah ke joint. Ya, ada 2 jenis joint yang harus dipahami, ya, dalam pergerakan kepala dan leher ini. Pertama ada atlantoaxial joint. Artikulasi antara tulang atlas dan aksis C1 dan C2. Yang ini, ya. Yaitu terdapat 3 artikulasi. Yang 2 di antara interior facet dan superior facet. Lihat di sini. Antara interior facet dari atlas, ini atlas itu yang C1 ya, dan superior facet dari aksis C2. Ada 2 ya, kanan dan kiri itu sudah 2. Kemudian ada satu lagi di antara odontoid process dan anterior arch of the atlas. Antara odontoid process atau dens dari aksis dengan anterior arch of the atlas C1. Ya, jadi ada 3 synovial articulation. Dengan adanya atlantoaxial joints ini, maka kepala manusia bisa merotasi. Contohnya pada saat shaking head dalam berkata tidak, itu ingat atlantoaxial joint dia terbatas hanya 45 derajat rotasi. Ya, lihat di sini bisa terjadi rotasi ya. Kemudian yang kedua ada atlanto-occipital joints antara atlas C1 dengan tulang occipita. Ini tulang occipita. Yaitu occipital condyle dan superior articular facet dari atlas, ya. Dia dengan adanya joint ini akan memungkinkan manusia melakukan ekstensi dan fleksi, contohnya pada saat berkata ya. Dan juga rotasi, ya. Rotasi. Tapi hanya kurang lebih 25 derajat. Nah, jadi kita lihat lagi. Kenapa ya beberapa pasien bisa jadi memiliki keterbatasan dalam pergerakan leher selama perawatan gigi. Bisa jadi pasien ini memiliki arthritis yang melibatkan permukaan dari join-join yang tadi kita sudah pelajari. Atau bisa juga arthritis ini bisa dihasilkan oleh osteoarthritis. Ya. Atau bisa terjadi slip disc, yang tadi herniated disc ya, di area cervical. Nah, kalau yang ini akan terjadi nyeri, ya, seperti yang tadi sudah kita bahas.
akan terjadi nyeri pada saat kepala bergerak, nyerinya ada di lengan atas, upper limb. Atau bisa jadi rheumatoid arthritis yang melemahkan ligamen dari craniovertebral joints tadi, sehingga bisa menyebabkan beberapa gangguan yang ini. Apabila kalian menemukan pasien seperti ini, harus segera diperiksa, dirujuk ke spesialis ya untuk melihat apakah ada kerusakan yang parah pada craniovertebral joints-nya ya. Untuk pasien-pasien ini bisa jadi mereka tidak aware akan keadaan gangguan craniovertebral joints-nya, dan kalianlah dokter gigi lah yang bisa mengetahuinya pada saat pertama ya. Begitulah kuliah singkat mengenai craniovertebral joints. Kita akan bertemu lagi di kuliah-kuliah berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.